Jadi, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Sesuai janji, kali ini saya bakal membahas final arc dari Boboiboy Galaxy musim kedua. Karena sudah dikonfirmasi kalau arc Gurlatan adalah arc terakhir dari komik Boboiboy Galaxy musim kedua ini. Jadi saya mau bahas kiranya apa sih yang bakal terjadi di final arc Boboiboy Galaxy musim kedua kali ini. Yang pertama itu mengenai peperangan yang pastinya akan terjadi. Mungkin gak sekiranya gak lama, tapi saya udah singgung di video yang sebelumnya itu, yang ternyata arc Baraju bukan arc terakhir, arc Gurlatan adalah arc terakhir. Tapi ini semakin jelas kalau sekiranya Kirana pengen perang atau sekiranya show off lah dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Karena ya Kirana misinya udah berhasil, dia sudah dapat kuasa elemental Voltra dari Boboiboy. Dan sekarang kita tinggal pertanyakan saja, apa yang bakal Kirana lakukan dengan kuasa Voltra ini? Karena tujuannya adalah untuk mengambil kuasa Voltra ini. Dan sekarang gimana kedepannya dengan kuasa elemental Voltra ini ya? Istilahnya karena Kirana ini ingin mengembalikan atau membangkitkan lagi citra dari planet Gurlatan yang udah dibabat habis kedua kali sama si Retaka ini ya. Jadi Kirana ini ya sekiranya dendam lah, atau mungkin citra planet Gurlatan luntur atau mungkin ya down akibat serangan dari Retaka ini yang memang begitu dahsyat ke planet Gurlatan, karena nggak sempet ditolong Tapops pun ya pada masa Boboiboy Movie 2. Tapi saya juga belum tahu nih konsep perang apa yang akan diadaptasi di Boboiboy Galaxy musim kedua kali ini. Apakah Kirana awalnya cuma ingin show off dengan kekuasaan yang dia sekarang miliki gitu ya, dengan kuasa Voltra yang sekarang dia miliki, atau yang lainnya, atau mungkin malah menyerang galaksi atau mungkin ya planet-planet lainnya lah gitu. Apalagi sekarang kalau kita bandingkan dengan Kapten Vargoba, pasukan dari planet Gurlatan ini bisa dibilang lebih OP lah daripada pasukannya Kapten Vargoba yang dia cuma lanun doang gitu kan. Beda sama planet Gurlatan yang memang pasukannya terlatih, apalagi dengan julukan tidak pernah terkalahkan gitu, atau pasukan yang kuat-kuat. Ya beda ya kalau sama lawan Retaka, beda-beda itu ya. Jadi ini adalah suatu ancaman yang lumayan besar, apalagi kalau sekiranya Kirana mengarahkan pasukan laskar elit guruhannya untuk menyerang sebuah planet. Apalagi kalau Kirana bisa mengendalikan kuasa elemental Voltra gitu ya. Apalagi kita lihat ya dengan kayaknya dendam keluarga dari planet Gurlatan ini. Aku juga nggak tahu ya apakah ibu Kirana ini masih hidup atau tidak, the Queen of Gurlatan. Mengingat sekarang statusnya Kirana ini masih seorang putri ya, bukan ratu. Dan bisa aja Kirana ini tidak bekerja sendirian, melainkan ada backupnya atau mungkin ada orang lain lah. Ya sekiranya paling kuat adalah ibunya sendiri lah gitu, atau mungkin ada orang-orang lain gitu. Dan mengenai soal kuasa elemental tahap 3 atau kuasa elemental Voltra gitu yang sekarang dimiliki oleh Kirana, pertanyaan saya sekarang adalah apakah Kirana ini bisa mengendalikan kuasa elemental Voltra? Ya kalau meskipun bisa dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan atau lepas kendali kayak Beliung kemarin gitu, sama aja impactnya, bahaya gitu. Karena kita semua tahu kalau kuasa elemental tahap 3 ini kuasa yang bukan main-main ya, apalagi kekuatan yang sangat besar gitu, bisa merusakkan sebuah planet gitu. Apa yang dilakukan kayak Retaka gitu, menginvasi planet dengan sangat mudahnya dengan hanya satu kuasa elemental tahap 3 saja. Wow ya. Tapi kalau Kirana ini bisa mengendalikan kuasa elemental Voltra atau tidak bisa mengendalikan kuasa elemental Voltra ini, atau istilahnya lepas kendali, sekiranya kuasa apa sih yang bisa menandingi atau bisa imbang melawan kuasa elemental Voltra ini? Menurut saya kandidat dari kuasa elemental tahap 3 itu kalau nggak kristal atau nggak gamma lah, gamma yang dia paling kuat. Kalau kristal memang Hangkasa pernah ngalahin Retaka Voltra dengan kuasa kristalnya dia. Nah kalau fusion saya sekarang bingung, karena Supra dia adalah gabungan dari Solar Halilintar, dan karena Halilintar udah diambil, saya kurang yakin fusion siapa yang bisa ngalahin kuasa elemental Voltra ini. Apalagi kita lihat kalau misalnya Solar ngadepin Voltra, saya nggak tahu kecepatannya itu gimana, karena dia akan pasti tanding kecepatan ya. Yang mana kita lihat pada isu 23 di mana Boboiboy Halilintar dengan kecepatan maksimalnya aja masih dianggap remeh sama kuasa elemental Voltra ini sama robotnya Satriantar. Kayak Halilintar udah cepet banget nih ya, Voltranya cuma ya ngopi santai gitu sambil nunggu Halilintar nyerangnya dari mana gitu. Sekalinya Halilintar nyerang langsung ditebas gitu, langsung counter gitu ya. Saya nggak tahu gimana nasibnya dengan Solar nanti ya. Tapi Solar saya keluarin dari nominasi ini ya, karena kata saya agak kurang gitu ya. Kalau Solar ya harusnya kuasa elemental tahap 3. Entah mungkin kuasa elemental tahap 3 yang lain, mungkin Balak mungkin keluar. Oke, sekarang saya bahas mengenai bala bantuan yang sekiranya akan datang. Karena kita tahu ya kalau Ochobot, Okasa, dan Kapten Papa itu tidak ikut ke planet Gurlatan. Ochobot hanya membuka teleportal dan hanya Boboiboy dan Kuali saja yang ke planet Gurlatan untuk membantu yang lain. Dan
karena Boboiboy ini mungkin nggak bisa dihubungin atau mungkin udah lama ya nggak kembali. Mungkin Ochobot khawatir setelah itu mereka minta Kapten Papa gitu, atau Ochobot sendiri yang akan melaporkannya kepada Laksamana Tarung ataupun siapa gitu yang ada di Tapops untuk memintai bala bantuan. Atau mungkin mereka akan coba dulu hubungi Kaizo, dan Kaizo pun nggak menjawab atau respon gitu. Yang pastinya gitu akan langsung dianggap serius ya permasalahannya ini, karena kita tahu Kapten Kaizo adalah salah satu orang yang terkuat dalam di Tapops gitu. Nah makanya kalau Kaizo nggak bisa dihubungin, wah berarti Kaizo ini ada masalah di sini ya, pastinya akan langsung dikirimi bala bantuan gitu. Sekiranya mungkin gitu, tapi saya pengen ada satu karakter yang mungkin akan jadi bala bantuan yang agak surprise, yaitu Adudu. Karena kita lihat di isu 17 Adudu ini masih menyimpan baju Timbu Baribako. Apakah ini menandakan sebuah easter egg atau tanda-tanda apakah Adudu akan muncul kembali dalam final arc Boboiboy Galaxy musim kedua kali ini ya. Jadi penasaran saya sama Adudu. Dan sekarang ini mengenai pada akhir isu ke-23 itu kita melihat Kirana yang ingin berbicara dengan Feng dan ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting kepada Feng, dan dia pengen minta tolong ke Feng lah gitu. Dan kita bisa tahu kalau Feng dan Kirana ini punya hubungan yang lumayan dekat gitu ya, apalagi di masa akademi kayak Feng nganggap Kirana itu udah kayak kakaknya sendiri. Jadi bisa aja Feng ini akan terhasut oleh Kirana ini, kemungkinannya begitu, dan Feng bisa aja berbalik melawan Boboiboy dan juga yang lainnya gitu. Mungkin juga akan melawan Kapten Kaizo atau abangnya sendiri, dan Kapten Kaizo pun atau abangnya Feng ini juga menjelaskan kalau Kirana ini memang orangnya begini, yang bisa saja ya Feng akan mudah terhasut oleh si Kirana ini dengan godaannya ini, dan baru menyadari pas nanti kalau Kirana ini memang plannya ini dianggap Feng adalah wah ini kayaknya nggak bener gini, kayaknya saya salah pihak gini, dan ya nanti berbalik melawan Kirana pada akhirnya. Dan bisa saja nanti akan terulang lagi, yaitu Boboiboy melawan Feng. Tapi saya nggak tahu Boboiboy bakal pakai kuasa elemental yang mana. Yang asal mungkin juga nih nanti kita akan melihat Kapten Kaizo melawan Kirana, dan mungkin saja yang Kapten Kaizo lawan adalah Kirana Voltra. Jadi kita mungkin akan melihat nantinya yaitu Kapten Kaizo melawan Kirana Voltra. Dan yang terakhir yang saya pengenin banget adalah easter egg dari Amato, ayahnya Boboiboy ini. Ya dia juga sempat muncul dalam opening motion comic, dan mengenai Amato mungkin akan ada keterkaitannya dengan flashback Kirana ini semasa di akademi ya. Karena kita tahu dalam masa akademinya Kaizo dan Feng itu yang bertanggung jawab adalah Max Mana, dan kita tahu Max Mana ini dekatnya dengan Amato. Dan bisa saja ya karena mereka ini best friend atau sahabat baik yang mungkin ada tugas mengawasi atau dan lain-lainnya gitu. Atau mungkin Amato akan jadi gurunya juga, salah satu guru dari Kapten Kaizo yang melatih gitulah ya. Mungkin bisa aja. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Amato akan muncul atau hanya sebatas disebut aja. Kalau muncul ya mungkin akan satu karakter gini menemui Amato gitu, entah siapa, mungkin Kaizo atau Max Mana atau mungkin yang lainnya gitu, yang asal nggak langsung lah depan Boboiboy-nya gitu. Dan kalau hanya sebatas disebut aja, ada dua kemungkinan juga nih. Yang kemungkinan yang pertama mungkin Boboiboy bakal denger dan Boboiboy bakal notice kalau ayahnya ini disebut ya. Nah kemungkinan yang kedua itu Boboiboy nggak tahu ya, atau mungkin mereka ngomongnya atau Amato disebutnya gitu tidak di depannya Boboiboy, atau mungkin Boboiboy nggak bakal denger gitu, alias mereka ngobrolnya di belakangnya aja gitu, kayak Tokaba yang ngobrol sama Max Mana gitu ya, itu nggak ada Boboiboy di situ. Dan bisa aja mungkin kayak Kaizo sama Max Mana gitu ngobrol, tiba-tiba nyoltos ada Amato gitu, mungkin bisa aja, siapa tahu. Ya kalau itu sih harapan-harapan saya dari apa yang mungkin bakal terjadi dalam arc final Boboiboy Galaxy musim kedua atau arc Gurlatan ini. Kalau kalian apa aja, saya juga penasaran. Kalau misalnya ada hal yang mungkin saya lewatkan atau teori pendapat kalian sendiri, silahkan tulis aja di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian. Besok saya harus pergi, jadi kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Goodbye.